Bagi para pencinta otomotif di Indonesia, nama Ford punya tempat tersendiri di hati. Ada semacam hubungan love-hate relationship yang unik. Kita masih ingat betul bagaimana pada tahun 2016, pabrikan asal Amerika Serikat ini sempat memutuskan untuk angkat kaki dari pasar nasional. Namun, seperti kata pepatah, yang benar-benar cinta pasti akan kembali. Lewat naungan PT RMA Indonesia, Ford perlahan tapi pasti mulai membangun kembali puing-puing kepercayaan konsumen. Kabar terbaru yang datang dari gedung Kementerian Perindustrian bukan sekedar angin segar, melainkan sebuah pernyataan perang yang elegan. Ford tidak lagi hanya ingin jadi tamu yang numpang jualan mobil impor. Mereka resmi mengumumkan rencana perakitan lokal alias CKD yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2028. Langkah besar ini tidak main-main. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa pihak Ford telah memaparkan peta jalan atau roadmap jangka panjang mereka di Indonesia. Pertemuan tersebut bukan sekedar seremoni basa-basi. Ford membawa angka konkret investasi sebesar 101 miliar rupiah. Mungkin bagi sebagian orang, angka 101 miliar rupiah terlihat kecil jika dibandingkan dengan raksasa Jepang yang sudah punya pabrik raksasa. Namun kita harus melihat konteksnya. Investasi ini adalah langkah awal yang strategis. Sekitar 76 miliar rupiah dialokasikan khusus untuk fasilitas perakitan. Sementara 25 miliar rupiah sisanya digunakan untuk memperkuat fondasi yang selama ini jadi penyakit mobil non-Jepang di Indonesia, yakni layanan purna jual dan jaringan dealer. Faisal Riza menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh. Kenapa? Karena perakitan lokal berarti ada penyerapan tenaga kerja, adanya transfer teknologi, dan yang paling penting bagi konsumen, harga yang berpotensi lebih kompetitif karena skema pajak yang berbeda antara mobil impor utuh dengan mobil rakitan dalam negeri. Saat ini Ford Indonesia lewat RMA fokus pada segmentasi yang sangat tajam. Mereka tidak mencoba melawan Avanza atau Expander di pasar massal yang berdarah-darah. Mereka bermain di segmen yang mengedepankan performa, prestis, dan ketangguhan. Ada 4 model utama yang menjadi ujung tombak. Ford Everest. Di segmen SUV leather frame, Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport adalah penguasa absolut. Namun Ford Everest datang dengan tawaran teknologi yang seringkali setingkat di atas kompetitornya. Fitur keselamatan aktif dan kenyamanan suspensi Everest selalu jadi bahan pembicaraan di komunitas. Dengan rencana CKD 2028, Everest diprediksi akan menjadi volume maker utama Ford di Indonesia. Ford Ranger. Ranger bukan nama baru di sektor pertambangan dan perkebunan. Namun generasi terbaru Ranger kini lebih dari sekedar mobil proyek. Interiornya sudah menyerupai mobil premium, menjadikannya pilihan menarik bagi mereka yang ingin tampil gagah di perkotaan tapi tetap butuh kemampuan angkut beban yang mumpuni. Ford Ranger Raptor. Jika Anda punya dana lebih dan menginginkan truk pick-up yang bisa dipacu kencang di medan off-road layaknya mobil rally, Ranger Raptor adalah jawabannya. Dengan mesin performa tinggi dan suspensi Fox yang legendaris, Raptor berada di kelasnya sendiri. Ini adalah mobil yang dibeli dengan hati, bukan sekedar logika. Ford Mustang. Kejutan terbesar datang di akhir 2025 dengan hadirnya Ford Mustang melalui jalur distributor resmi. Selama ini Mustang biasanya masuk lewat importir umum. Dengan adanya jalur resmi, jaminan servis dan suku cadang untuk muscle car ini menjadi lebih pasti. Kehadiran Mustang berfungsi sebagai halo car, mobil yang mengangkat citra brand Ford setinggi langit di Indonesia. Banyak yang bertanya kenapa harus menunggu sampai 2028. Jawabannya adalah tentang ekosistem. Membangun lini perakitan lokal bukan cuma soal menyusun mesin, tapi soal mencari vendor lokal untuk baut, kabel, ban, hingga kursi. Untuk mendapatkan insentif dari pemerintah, sebuah pabrikan harus memenuhi ambang batas TKDN atau tingkat komponen dalam negeri.
Ford dan RMA Indonesia tampaknya sedang berhati-hati membangun rantai pasok ini agar saat pabrik mulai beroperasi pada tahun 2028, mereka bisa langsung memberikan harga yang mengguncang pasar. Selain itu, tahun 2028 diprediksi akan menjadi masa transisi penting dalam industri otomotif dunia. Ford kemungkinan besar sedang mempersiapkan fasilitas perakitan yang fleksibel, yang tidak hanya bisa merakit mesin bensin atau diesel, tapi juga siap menyambut era elektrifikasi jika pasar Indonesia sudah benar-benar matang. Inilah yang paling ditunggu-tunggu. Selama ini momok utama memiliki mobil Ford adalah harga suku cadang yang dianggap mahal dan ketersediaannya yang kadang harus menunggu atau inden. Dengan adanya perakitan lokal dan komitmen investasi purna jual, narasi ini harusnya berubah. Ketika sebuah mobil dirakit secara CKD, biaya masuk ke pelabuhan dan berbagai instrumen pajak akan lebih rendah dibandingkan CBU. Jika efisiensi ini diteruskan ke konsumen, kita bisa melihat Ford Everest atau Ranger dengan harga yang jauh lebih head-to-head dengan merek Jepang. Belum lagi soal suku cadang. Jika sudah dirakit di sini, distribusi komponen tentu akan lebih cepat dan murah. Tentu saja jalan menuju 2028 tidak akan selalu mulus. Ford harus berhadapan dengan loyalitas buta masyarakat Indonesia terhadap merek Jepang. Selain itu, gempuran merek Tiongkok seperti GWM atau BYD yang menawarkan fitur melimpah dengan harga miring juga menjadi tantangan serius. Ford tidak bisa hanya mengandalkan nama besar. Mereka harus membuktikan bahwa layanan purna jual RMA Indonesia memang benar-benar bisa diandalkan hingga ke pelosok daerah. Konsumen Indonesia itu pemaaf, tapi mereka tidak suka dibohongi dua kali. Tragedi 2016 harus benar-benar dijadikan pelajaran berharga bahwa komitmen adalah segalanya di pasar ini. Langkah Ford di bawah RMA Indonesia menunjukkan kedewasaan strategi. Mereka tidak terburu-buru tapi bergerak dengan data dan komitmen investasi yang nyata. Kembalinya Ford ke jalur produksi pada tahun 2028 akan memberikan warna baru bagi industri otomotif nasional. Bagi konsumen ini adalah kemenangan. Lebih banyak pilihan berarti kompetisi yang lebih sehat. Jika Anda adalah penggemar SUV tangguh atau pick-up bertenaga, tahun-tahun mendatang akan menjadi waktu yang sangat menarik untuk memantau pergerakan si biru lonjong ini. Ford sudah siap pulang. Sekarang tinggal bagaimana mereka membuktikan bahwa di tahun 2028 nanti mereka bukan hanya sekedar mampir, tapi benar-benar ingin membangun rumah yang kokoh di Indonesia.